You would say, oh, he called Jesus a liar. That's not Jesus. That's not Jesus. Para sahabat, saya setuju dengan Bapak ini yang tadi videonya saya putar, bahwa penghormatan kepada gambar dalam dirinya adalah sebuah penyembahan berhala. Idolatry. This have contaminated religion. See, a lot of us don't know the impact that imagery has. Oh, yeah. Amen. They have put it in your Bible. Di bagian itu saya setuju, dan syukur ada video ini mengingatkan kita orang-orang Kristen, secara khusus saya katakan Katolik, yang berusaha mengenal Kristus dengan memakai imaginary semacam itu. Ada foto, ada gambar yang membantu kita mengarahkan hati kepada Kristus. Tapi harus dicatat benar apa yang dimaksudkan oleh Bapak tadi, bahwa kalau penghormatan berhenti pada gambar, itu adalah sebuah idolatria, penyembahan berhala. Nah, harus juga dikatakan tidak benar sepenuhnya apa yang dilakukan oleh Bapak itu. Saya tidak mau membuat komentar di video ini hanya berdasarkan opini pribadi. Maka saya menyajikan kata pengantar yang ditulis oleh Paus Benedictus ketika ia masih menjadi seorang Joseph Ratzinger, sebagai seorang kardinal yang mendalami secara khusus siapa itu Yesus dari Nazaret secara historik, tanpa mengabaikan dia sebagai Kristus, sebagai penyelamat dalam terang iman. Para sahabat, siapa di antara kita benar-benar mengenal Yesus? Benar-benar mengenal sebagai persona, sebagai pribadi. Saya khawatir justru Bapak di video tadi sedemikian mantap mengutuk gambar-gambar dalam tradisi Kristen, justru menunjukkan ketidakmampuannya juga mengenal siapa Yesus. Upayanya yang terlalu rigid, ekstrim, menolak wujud-wujud dari Yesus, tampilan terkini dari Yesus, menunjukkan ketidakinginannya untuk lebih dekat dengan Yesus. Saya mau katakan di sini apa yang ditulis oleh Paus Benedictus ke-16 ketika itu dia masih Joseph Ratzinger. Dia sudah berusaha mengenal Yesus secara personal, ilmiah, dan spiritual dengan mencoba membaca buku-buku dari teolog-teolog semacam Karl Adam, Romano Guardini, seorang liturgis juga. Ada Franz Michel Wilhelm, ada Giovanni Papini, Henry Daniel Robs. Nah, buku-buku ini hendak memperkenalkan secara khusus kepada pribadi Joseph Ratzinger, Yesus itu secara historik. Bagaimana dia benar-benar hidup 2000 tahun yang lalu. Sehingga kita tidak berhenti pada foto yang harus orang barat, harus gondrong, berjanggut, berkulit putih. Tetapi benar berusaha mengenal dia sesuai dengan keadaan sebenarnya 2000 tahun lalu. Sejak tahun 50-an ada perubahan yang dialami langsung oleh Karl Ratzinger, Joseph Ratzinger. Apa yang dirasakannya adalah adanya sekat antara Yesus yang historis dengan Kristus dalam terang iman. Yesus sebagai anak manusia dan Yesus sebagai putra Allah. Ada gap sehingga orang terlalu asik seperti yang dibuat Bapak ini, dia asik dengan Kristus yang adalah putra Allah dan sedikit mengabaikan bahwa Yesus itu benar-benar Allah, benar-benar manusia. Menarik kalau dikatakan buku ini. Sekat antara Yesus historis dan Kristus iman semakin tebal serta keduanya jelas semakin terpisah sejak tahun 50-an. Kemajuan penelitian historis kritis membuat pembedaan yang semakin cermat antara lapisan-lapisan tradisi, yaitu semakin tidak jelas dan semakin menipislah objek iman, yaitu gambaran Yesus di balik tradisi-tradisi itu. Memang inilah bahaya yang diungkap oleh Bapak di awal video ini. Bahwa kita asik pada imaginary, pada gambaran-gambaran yang membuat kita justru semakin jauh dari siapa Yesus dan apa yang sebenarnya dia sampaikan kepada kita. Kita asik dengan tampilannya yang agung, mengagumkan,
sampai lupa bahwa dia benar-benar sengsara karena harus membela kebenaran dan kebaikan. Dan ini pengajaran yang terutama dari dia tentang iman, harapan, kasih yang dia tunjukkan kepada kita. Bila Anda membaca sejumlah rekonstruksi satu sesudah yang lain, serta merta Anda akan melihat bahwa alih-alih menyebabkan sebuah ikon yang telah lama dikaburkan dan dipudarkan, berbagai rekonstruksi itu jauh lebih serupa dengan potret foto tentang para pengarangnya beserta gagasan yang mereka punyai. Fokusnya tidak lagi pada siapa pribadi itu, tetapi lebih ke hal-hal superficial dari tampilan itu. Sementara kecurigaan terhadap gambaran-gambaran Yesus memang tumbuh, tetapi tokoh pribadi Yesus malah semakin jauh dari kita. Nah, kita berusaha mencoba menghidupkan kembali sosok historik Yesus itu dengan gambar-gambar, dengan video-video. Kita sangat terpukau dengan film Tuhan Yesus sampai kita pikir bahwa semua bagian dari film itu adalah real sesuai kenyataan. Jangan lupa bahwa film adalah film, ada unsur fiktif di dalamnya. Maka jangan jadikan itu sebagai referensi yang 100% bisa diikuti sebagai ajaran iman. Oke, para pembuat film berusaha membuat tampilan filmnya sedetail dan serealistik mungkin, tetapi itu hanya reka peristiwa dari catatan-catatan yang juga mencoba mereka peristiwa era Yesus dulu. Tidak ada tulisan yang langsung segera muncul setelah Yesus meninggal. Maka pantas untuk dikritisi setiap kata-kata yang ditulis oleh para penulis Injil yang disematkan ke mulut Yesus. Nah, ini bisa menjadi satu kritik lain kepada Bapak yang membuat video tadi. Dia memprotes banyak hal tentang gambar-gambar Yesus, idolatria. Benar, harus diawaskan. Tapi kita juga harus menilai secara kritikal kata-kata yang ditempelkan ke mulut Yesus, apakah itu intensional sesuai kepentingan penulis atau memang diucapkan oleh Yesus sendiri. Dalam hal inilah studi amat diperlukan, karena banyak sekali orang yang mencoba menunggangi kata-kata yang ditempelkan ke mulut Yesus untuk banyak kepentingan dan mencoba mencatut kata-kata Yesus ini untuk pendasaran politis, untuk mengambil keuntungan lebih banyak, untuk memperalat orang, untuk menjadikan banyak orang menjadi pengikut, dan berkacamata kuda mengikuti sosok-sosok tertentu. Pendirian gereja-gereja aliran-aliran baru boleh saja memakai kata-kata Yesus untuk membangun satu dinasti yang kuat dan memakai label kekristenan untuk mensakralisasi kumpulan, untuk membuat unsur gloria dari perkumpulannya, mengglorifikasi satu kelompok dengan mencatut nama Yesus dan kekristenan. Harus dewaskan, maka dituntut pemikiran kritis tentang ini. Ada kesan bahwa kita memiliki sangat sedikit pengetahuan yang pasti tentang Yesus, dan bahwa hanya pada satu tahap kemudian iman akan keilahiannya mulai membentuk citra yang kita punyai tentang dia. Sedikit pengetahuan kita tentang Yesus, tetapi pengetahuan kita yang sedikit ini boleh saja tidak sesuai benar-benar dengan realita, membentuk iman kita, dan ini menuntun kita mencoba membentuk citra Yesus dalam diri kita. Hal-hal sederhana, simpelnya Yesus berambut gondrong, tampilan fisikal, bercangkut, mancung, ganteng. Itu rekayasa yang sedemikian kita internalisasi dan jangan kita terima sebagai satu realitas, satu kebenaran yang historik. Ya, artinya tercatat benar dulu kala terjadi begitu. Memang, sekali lagi kita diingatkan oleh Bapak di awal video itu untuk secara kritis mengenal Yesus bukan seperti yang di benda itu, tetapi benda itu toh adalah ekspresi dari iman yang terbentuk dalam diri kita atas pengetahuan yang kita miliki tentang dia.
kesan itu sementara ini sudah merasuk dalam kesadaran banyak orang Kristen. Situasi itu secara terasa dramatis bagi iman karena menjadi kurang tegaslah titik acuan khasnya. Persahabatan yang mesra dengan Yesus. Padanya segala sesuatu bergantung, berada dalam bahaya, merengkuh udara tipis. Ini mau menegaskan bahwa kita jangan lupa ada relasi yang intim dengan Yesus. Dan ini yang menjadi titik acuan kita untuk mengatakan saya mengenal Yesus. Imaginary yang dibentuk, image adalah produk ya, yang muncul dari refleksi kita atas diri Kristus, Yesus, yang kiranya menjaga kita dan mengajak kita untuk merawat iman. Terima kasih atas video di awal menegaskan dan mengingatkan kita bahwa relasi terbaik kita dalam Kristus dibentuk dalam hubungan yang mesra dengan Dia, yang disempurnakan dengan berbagai media-media yang membantu kita mengenal Dia secara inderawi. Pace bene.